Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Salam sangkuter, salam pejuang receh, salam pejuang rumah tangga. Amin. Mantap jiwa. Oke. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini. Teman-teman melihat kondisi market di mana untuk Bitcoin masih dalam kondisi minus 0,07% ya teman-teman, tapi udah banyak ya beberapa aset cryptocurrency yang sudah mengalami perubahan warna dari merah ke hijau, nanti berubah lagi dari hijau ke merah gitu teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, kenapa market ini masih bergejolak di bawah kayak gini teman-teman ya, bergejolak di area 19.000 untuk Bitcoinnya sendiri, padahal banyak analis yang memprediksikan bahwasanya Bitcoin ini bakal ke 20.000, cuman nggak nyampe gitu teman-teman ya, nggak nyampe ke 20.000 ya, katanya juga bakal ke 25.000 ke 27.000 di bulan ini, banyak yang bilang seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kenapa analisa itu nggak tepat atau bisa dikatakan belum tepat ya, karena analisa itu 50% benar 50% salah, dan teknikal atau membaca candlestick itu pun sama teman-teman ya, 50% benar 50% salah. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi, kenapa market bisa dikatakan lagi entry, maksudnya lagi santai di area ini gitu. Nah, salah satunya penyebabnya kalau menurut saya pribadi ini teman-teman, di mana The Fed Reserve biasa menaikkan suku bunga 0,75% lagi. Oke, jadi memang sudah banyak rumor yang beredar di luaran sana perihal The Fed ya. The Fed ini katanya akan menaikkan suku bunga sebesar 0,75 basis point lagi, yang berarti kalau memang terjadi kenaikan segitu di bulan depan, otomatis secara tidak langsung sudah 4 kali berturut-turut The Fed ngenaikin 75 basis point teman-teman ya. Jadi maka dari itu bisa dikatakan mungkin para cukong, para pemain, bandar dan sebagainya lagi wait and see, nunggu keputusan hasil daripada The Fed. Dan kalau kita lihat sendiri, untuk keputusan suku bunga The Fed itu akan jatuh pada tanggal 2 November teman-teman, yaitu di bulan depan, kurang lebih ya 1 minggu 4 hari lagi ya, sekitar 11 hari lagi ke depan gitu teman-teman, akan ada pengumuman daripada The Fed itu sendiri, berapa dia akan naikin suku bunga gitu ya kan, berapa, akankah 75 basis point lagi atau 50 basis point. Kalau menurut saya pribadi masih di kisaran 75 basis point, karena untuk CPI-nya yang keluar itu 82 atau 83, kayaknya 82 ya, 82% kalau nggak salah teman-teman ya, kalau salah mohon dikoreksi. Maka dari itu market saat ini memang lagi bisa dikatakan wait and see, nunggu hasil dari pada keputusan The Fed tersebut teman-teman. Maka dari itu ya market kayak gini gitu ya kan. Nah, dan kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di mana pejabat Federal Reserve Amerika Serikat dapat diatur untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point lagi menurut laporan Wall Street Journal pada 21 Oktober, yaitu pada hari kemarin teman-teman ya, katanya sih The Fed akan 75 basis point lagi gitu. Terus menurut laporan itu, para pejabat juga akan memulai rencana untuk menurunkan suku bunga mereka pada bulan Desember. Nah, nanti di bulan Desember katanya perencanaan penurunan suku bunga kayak gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan penurunan benar-benar terjadi untuk suku bunga, karena ini juga akan berdampak sangat efektif terhadap market cryptocurrency, terutama ya banyaklah saham juga akan terpengaruh ya kan. Pokoknya investasi dunia digital akan berpengaruh gitu teman-teman ya, ketika memang suku bunga tersebut diturunkan. Nah, terus di sini laporan itu mengutip pidato Gubernur Fed Christopher Wallace yang mengatakan para pejabat akan melakukan diskusi yang bijaksana tentang langkah pengetatan pada pertemuan kami berikutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini dari Watcher Guru teman-teman, dia nge-tweet juga The Fed ya set to raise interest rate by 0,75 USG report kayak gitu teman-teman. Dan di sini wakil ketua Fed Lyle Brand dan beberapa pejabat tinggi lainnya juga menyatakan bahwa kenaikan berkelanjutan sebesar 0,75 dapat mempengaruhi ekonomi dari waktu ke waktu. Benar sekali ya, sangat mempengaruhi perekonomian yang akan terjadi nanti ke depannya jika memang suku bunga ini dinaikkan secara barbar kayak gitu, walaupun masih di bawah 1% teman-teman. 0,75 itu sudah cukup tinggi, apalagi sudah 4 kali berturut-turut ya kan. 4 kali ini nanti kalau memang suku bunga tersebut mau dinaikkan sebesar 0,75 basis point. Dan
eh, menurut mereka pun ada bahaya seputar kenaikan tarif yang terlalu tinggi. Ya benar ya kan, yang tadinya kita pinjam di bank dengan bunga rendah ya kan, sekarang kita mengembalikan dengan bunga yang tinggi seperti itu. Maka dari itu ya perekonomian akan tetap terganggu teman-teman, apalagi kalau kita lihat dolar nilainya itu sangat luar biasa sekarang, 15.000 berapa gitu ya kan. Nah itulah yang menyebabkan Bitcoin juga down, karena biasanya Bitcoin itu juga berlawan ya, berbanding terbalik dengan dolar. Ketika dolar turun, Bitcoin naik. Ketika dolar naik, Bitcoin turun. Kurang lebih seperti itu. Nah, penurunan daripada Bitcoin itu akan berdampak kepada altcoin. Maka dari itu saya sering bilang, mau jangan nyalahin satu dua aset ya kan, kayak gitu teman-teman, tapi kita harus melihat overall keseluruhannya, itu dia turun apa enggak. Kalau hanya itu aset itu sendiri yang turun, yang lain naik, ya kita perlu mempertanyakan kan, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, mungkin keadaan market ini akan terus bertahan kayak gini ya, mungkin dari apa ya, sampai pengumuman daripada The Fed ya. Mungkin mereka lagi nunggulah hasil daripada The Fed itu sendiri, wait and see, nunggu. Apalagi hari ini hari Sabtu ya kan, besok Minggu. Itu biasanya kalau di hari weekend kayak gini memang market itu down ya teman-teman. Kalau kalian memperhatikan loh ya, kalau kalian perhatikanlah setiap hari weekend pasti market down kayak gitu teman-teman ya. Nanti masuk hari-hari kerja lagi, mereka akan secara perlahan naik lagi. Masuk hari libur, down lagi ya, seperti itu keadaan market. Apalagi sekarang lagi digocek juga dengan kenaikan suku bunga ya. Dan di sini saya khawatir jika cara Anda menilainya adalah laporan inflasi buruk lainnya, pasti kita membutuhkan lebih banyak kenaikan suku bunga yang menempatkan kita pada resiko yang agak lebih besar untuk merespon terlalu agresif. Ya memang kalau dinaikkan secara brutal suku bunga, ya memang itu secara pelan akan menekan nilai inflasi teman-teman ya. Cuman secara jangka panjangnya, jika suku bunga terus-terus dinaikkan, itu akan berdampak buruk juga terhadap perekonomian yang akan berjalan ke depannya, kurang lebih seperti itu. Apalagi sudah banyak gembar-gembor 2023 kita akan memasuki resesi ya teman-teman ya. Kalau resesi itu memang terjadi, banyak yang terjadi ya, bukan banyak yang terjadi tapi keseringan terjadi. Kok keseringan sih ya, bukti yang terjadi gitu aja ya. Itu timbullah orang miskin baru dan timbullah orang kaya baru kayak gitu teman-teman. Dan saya doakan subscriber saya semua pemain cryptocurrency, kalian masuk ke golongan orang kaya baru kayak gitu, amin. Mantap jiwa. Yang kaya ya silakan tambah kaya, yang miskin bisa keangkat derajatnya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ini dulu perihal kripto kali ini. Kenapa bisa dikatakan lagi setway kayak gini ya teman-teman ya, salah satu pemicunya kalau menurut saya pribadi ya ini gitu ya, kenaikan suku bunga. Oke, dan mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu wawasan kita bersama. Salam cuan.